Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada dua teman saya yang terpanggil untuk menjadi imam. Yang seorang, dia itu dokter gigi, sudah 17 tahun praktek sebagai dokter yang sukses. Tapi dia merasa panggilan untuk mengikuti Yesus sebagai imam begitu kuat. Maka biarpun banyak tantangan, dia memutuskan untuk masuk ke seminari. Dia menjual peralatan kedokterannya seluruhnya dan menjadi imam sampai hari ini. Yang lain, teman saya di Italia punya toko elektronik. Ketika dia terpanggil, dia meninggalkan segala-galanya, menjual tokonya dan masuk ke seminari. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama pada hari ini mengisahkan panggilan Nabi Elisa untuk menggantikan Nabi Elia. Suatu kisah yang sederhana, pendek sekali, tetapi artinya sangat mendalam. Waktu Elisa melihat Elia, dia terpanggil untuk mengikuti Elia menjadi nabi Tuhan. Lalu Elia mengizinkan dia untuk pulang, untuk berpamitan kepada ayah ibunya, mencium ayah ibunya dahulu, baru meninggalkan keluarganya dan mengikuti Nabi Elia. Izin itu diberikan. Elisa pulang dan dikisahkan tadi, ia mengambil pasangan lembu yang dia pakai untuk bekerja. Dia anak orang kaya, karena bayangkan 12 pasang lembu membajak kebun atau tanah ayahnya. 24 ekor lembu bekerja. Dan dia punya satu pasang untuk bekerja dengan bajak. Pasangan lembu inilah yang dia sembelih. Inilah pekerjaannya. Inilah mata pencahariannya, kehidupannya. Dia sembelih kedua ekor lembu ini tentunya sebagai lambang bahwa dia akan meninggalkan pekerjaan lama untuk mengikuti Nabi Elia. Dia tidak lagi membutuhkan lembu untuk bekerja. Begitu juga sangat mengharukan bajak yang dia pakai bekerja setiap hari. Dia pakai sebagai kayu bakar untuk memasak lembu. Kemudian dia mengikuti Nabi Elia. Nabi Elisa meninggalkan segala-galanya, mata pencahariannya, seperti tadi seorang dokter gigi meninggalkan, teman saya meninggalkan tokonya, lalu mengikuti panggilan Tuhan. Yesus juga menuntut hal yang sama dari para pengikutnya. Secara garis besar, semua pengikut Yesus, kita semua, entah menjadi imam, uskup, bapak ibu keluarga, atau guru, atau apapun, setiap pengikut Kristus dipanggil untuk berani mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Karena Allah itu memang paling tinggi. Dia lebih penting dari segala-galanya, termasuk lebih penting dari orang tua, lebih penting dari keluarga, lebih penting dari pekerjaan. Tapi Tuhan tidak meminta dari setiap pengikutnya untuk
meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Dia. Tidak. Orang-orang tertentu saja dipanggil secara khusus untuk itu. Tapi prinsipnya sama. Menjadi pengikut Kristus harus berani mendahulukan kerajaan Allah di atas yang lain. Kalau kita kembali ke panggilan khusus, menjadi imam, menjadi suster, menjadi apapun yang membutuhkan pengorbanan, meninggalkan keluarga, bahkan para misionaris meninggalkan tanah airnya. Mereka tentu punya semangat pengorbanan yang besar untuk itu. Pengorbanan untuk mengikuti Tuhan dan mengabdi sesama. Kalau tidak ada pengorbanan, mana mau orang, apalagi kalau sudah punya kedudukan tinggi, apalagi kalau sudah kaya. Hanya orang yang berani berkorban bisa menjawab panggilan Tuhan seperti itu. Ini panggilan cinta, dan itu menuntut pengorbanan. Maka kita pada hari ini, meskipun ini hari keluarga, perkenankan saya sesuai dengan bacaan-bacaan hari ini, mari kita berdoa bagi mereka yang sudah dipanggil, yang meninggalkan segala-galanya, keluarga, pekerjaan, supaya seperti dalam Injil tidak menoleh ke belakang. Karena mereka meninggalkan segalanya bukan untuk mengambil kembali apa yang dia tinggalkan. Kita berdoa untuk para imam, suster, siapapun, bruder. Mereka sungguh-sungguh total meninggalkan masa lampaunya, pekerjaan lalunya, latar belakangnya untuk masuk dalam kehidupan baru, melayani Tuhan dan sesama. Kita doakan mereka setia itu. Para saudara, untuk bisa meninggalkan segala-galanya dan melayani Tuhan dengan melayani sesama, diperlukan pengorbanan. Dan itu hanya bisa normal berkembang ketika orang hidup dalam keluarga yang mencintai. Maka keluarga itu sering disebut seminari awal. Di dalam keluargalah seorang belajar mencintai satu sama lain, belajar berkorban. Ini sekolah mencintai, sekolah berkorban. Dan dari keluarga yang semacam inilah akan tumbuh orang-orang yang mau menjawab panggilan Tuhan yang seringkali menuntut pengorbanan. Maka peranan keluarga begitu penting untuk menumbuhkan panggilan imam, panggilan menjadi biarawan-biarawati. Keluargalah yang pertama-tama mengajar orang untuk melayani, untuk berkorban. Sekarang perkenankan saya menutup khotbah singkat saya ini dengan mengaitkan bacaan hari ini dengan hari keluarga. Hari pertemuan keluarga sedunia ke-10 yang pada hari ini kita tutup dalam Ekaristi ini. Paulus menekankan bahwa keluarga adalah suatu persekutuan kasih. Bahwa setiap orang dipanggil untuk menjadi suci. Dan suci artinya mempunyai cinta kasih. Seperti Allah sendiri adalah kasih. Maka menjadi anggota keluarga merupakan kesempatan untuk menjadi suci, karena di dalam keluarga orang mempunyai kesempatan untuk mengasihi. Kesucian adalah kesempurnaan cinta kasih. Kalau orang bisa mencintai dengan sungguh-sungguh, dia itu suci. Kalau orang tidak bisa mencintai, membenci, iri hati, dendam, mencelakai, melukai, bahkan membunuh, itu bertentangan dengan cinta kasih, dia belum kudus. Di dalam keluargalah Tuhan menempatkan orang untuk belajar menjadi kudus, karena di dalam keluarga diharapkan orang saling mencintai, suami istri saling mencintai,
mencintai, berkorban, memaafkan, memahami. Ayah terhadap anak, ibu terhadap anak, sebaliknya anak terhadap orang tua. Inilah sekolah cinta kasih di dalam keluarga. Dan disinilah orang menjadi kudus. Maka saya senang bahwa terakhir ini ada pasangan suami istri yang dikuduskan oleh gereja. Yang pertama, orang tua Santa Teresa Lisieux, Santo dan Santa. Orang tua yang menjadi orang kudus. Menyusul yang lain. Mari kita doakan semoga keluarga menjadi tempat di mana orang menjadi kudus karena mampu saling melayani, saling mengampuni, saling berkorban. Inilah panggilan keluarga Kristiani. Kita doakan semoga keluarga Kristiani sungguh menjadi tempat di mana orang belajar menjadi kudus. Tuhan memberkati.